Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Nasrullah dalam pembelajaran perencanaan bisnis di kelas 10. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Tidak lupa untuk selalu semangat. Oke? Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai kompetensi inti, kompetensi dasar, dan juga materi-materi apa saja yang akan dipelajari selama satu semester ke depan. Di pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam materi yang lebih dalam. Dan kali ini kita belajar masuk ke bab pertama tentang bisnis dan lingkungannya. Di sini adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar yang pertama, yaitu menganalisis lingkungan bisnis dan juga melakukan analisis terhadap lingkungan bisnis. Tujuannya apa sih pembelajaran di bab pertama ini? Yang pertama adalah siswa mampu memahami konsep dasar lingkungan bisnis. Yang kedua adalah siswa mampu menganalisis ruang lingkup lingkungan bisnis. Jadi di bab pertama ada dua sub materi, yaitu mengenai bisnis dan perencanaannya. Yang kedua tentang lingkungan bisnis dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan untuk pertemuan kali ini kita belajar tentang pengertian bisnis, terus tentang teori pengelolaan bisnis, tentang tujuan bisnis, dan tentang perencanaan bisnis. Jadi 4 ini yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Kita langsung saja. Yang pertama, pengertian bisnis. Di sini ada beberapa sumber. Menurut Hua Tei-Cui, menurut Stanford, dan juga menurut Griffin dan Ebert. Jadi menurut Hua Tei, bisnis dalam arti luas menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari untuk memuaskan kebutuhan masyarakat. Menurut Stanford, bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dan berikutnya menurut Griffin dan Ebert, bisnis adalah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan konsumen. Jadi bisa disimpulkan secara umum adalah bisnis merupakan aktivitas yang menyediakan barang atau jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan dan secara terus menerus. Jadi kegiatan menyediakan barang dan jasa. Karena apa? Karena kebutuhan konsumen, karena permintaan masyarakat yang menginginkan suatu produk untuk melengkapi hidupnya. Jadi sebagai pengusaha kita memanfaatkan itu dan membuat suatu usaha. Oke, itu ya. Jadi pengertian bisnis seperti itu. Boleh kalian catat dalam buku kalian. Berikutnya adalah teori pengelolaan bisnis. Contoh teori yang digunakan adalah stakeholder, yang merupakan suatu individu, sekelompok manusia, masyarakat yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan dan mempunyai kekuasaan, legitimasi dan kepentingan terhadap perusahaan. Di sini ada dua jenis. Yang pertama adalah primary secondary. Yang pertama adalah primary stakeholder, yang kedua adalah secondary stakeholder. Yang pertama, primary stakeholder merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung segala risiko yang ada di dalam suatu perusahaan. Contohnya seperti apa? Investor, kreditur, dan juga karyawan. Karena mereka semua siap menanggung terhadap kerugian yang terjadi jika ada. Berikutnya adalah secondary stakeholder.
di mana sifat hubungan keduanya saling mempengaruhi. Namun, kelangsungan hidup perusahaan secara ekonomi tidak ditentukan oleh stakeholder jenis ini. Contohnya adalah media dan kelompok kepentingan seperti lembaga sosial masyarakat atau disebut dengan LSM, serikat buruh, dan sebagainya. Karena di dalam stakeholder ini kita bisa tahu serikat buruh tidak bisa menanggung kerugian di dalam perusahaannya karena hanya bersifat serikat. Oke, jadi itulah teori pengelolaan bisnis. Berikutnya adalah tujuan bisnis. Pasti semua perusahaan akan memiliki suatu tujuan. Apa sih tujuan itu? Merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh pelaku bisnis dari usaha yang mereka lakukan. Tujuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Di sini ada 6 tujuan dalam bisnis. Yang pertama adalah market standing. Di sini suatu penguasaan pasar yang akan menjadi jaminan bagi perusahaan untuk memperoleh pendapatan penjualan dan profit dalam jangka waktu yang panjang. Betul. Dengan adanya perusahaan pasti memiliki tujuan menguasai pasar. Karena dengan menguasai pasar, otomatis perusahaan kita akan bisa bertahan dalam waktu yang panjang, jangka panjang di sini. Karena pasar sudah dikuasai. Dan jika pasar sudah dikuasai, kita bisa mencapai tujuan yang kedua. Apa itu? Innovation. Suatu inovasi dalam produk atau barang atau jasa serta inovasi keahlian. Jadi perusahaan juga tentu memiliki tujuan untuk berinovasi. Karena jika perusahaan tidak menginovasikan produk atau jasa yang diberikan, maka kemungkinan besar perusahaan tersebut tidak bisa bertahan lama. Tapi ketika perusahaan tersebut menjalankan namanya inovasi, terus-menerus berkembang, maka perusahaan akan bisa bertahan lama. Tujuan berikutnya adalah physical and financial resource. Suatu perusahaan memiliki tujuan penguasaan terhadap sumber daya fisik dan keuangan yang digunakan untuk mengembangkan perusahaan sehingga menjadi semakin besar dan semakin menguntungkan. Tujuan berikutnya adalah manager performance and development. Manajer merupakan orang yang secara operasional bertanggung jawab terhadap pencapaian tujuan organisasi. Makanya manajer harusnya dapat mengelola perusahaan dengan baik. Ini merupakan tujuan dari bisnis. Dan tujuan berikutnya yang kelima, worker performance and attitude. Untuk kepentingan jangka panjang, maka sikap para karyawan terhadap perusahaan dan pekerjaan perlu diperhatikan agar dapat bekerja dengan baik dan maksimal. Betul di sini. Jadi ketika karyawan kita lakukan dengan baik, kita beri motivasi dengan baik, kemungkinan besar para karyawan ini juga akan betah di perusahaan kita. Dan akhirnya mereka bisa bekerja dengan baik dan maksimal. Yang berikutnya adalah tujuan terakhir 6, public responsibility. Suatu bisnis harus memiliki tanggung jawab sosial. Betul. Seperti memajukan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Betul, karena kalau perusahaan sebenarnya ketika perusahaan besar, maka semakin besar pula jumlah karyawannya. Karena mereka berarti berkembang dengan baik gitu. Jadi ketika perusahaan hanya memiliki beberapa karyawan saja, ya berarti perusahaan tersebut masih belum baik. Ya sebenarnya sudah baik, tapi kan semakin besar perusahaan akan semakin banyak karyawan yang dibutuhkan. Jadi itulah tujuan bisnis. Ya, ada 6 tujuan bisnis. Boleh kalian catat juga di dalam buku kalian. Berikutnya adalah perencanaan bisnis. Apa sih perencanaan bisnis? Merupakan proses penentuan visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, aturan, program, prosedur, serta anggaran yang diperlukan untuk menjalankan suatu usaha atau bisnis tertentu. Jadi, dalam perencanaan bisnis terkandung sebagai berikut. Ada visi tentunya. Dan paling pertama visi. Apa sih visi? Merupakan wujud cita-cita bisnis yang ingin diwujudkan perusahaan oleh pelaku usaha. Jadi visi adalah yang pertama dalam merencanakan suatu bisnis. Yang berikutnya adalah visi.
harapan mendasar yang membedakan perusahaan-perusahaan satu dengan yang lainnya, dan mengidentifikasi ruang lingkup kegiatan usaha. Jadi inilah harapan, misi. Setelah ada harapan, tujuan berikutnya. Hasil yang ingin didapatkan dari pelaksanaan usaha atau perusahaan tersebut. Jadi visi, misi, tujuan. Dan yang berikutnya adalah strategi. Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha dengan melibatkan semua sumber daya atau faktor produksi yang dimilikinya. Jadi strategi ini adalah cara untuk mencapai tujuan yang ada di dalam suatu perusahaan. Jadi inilah perencanaan, di dalam perencanaan bisnis ada 4 ini yang paling utama harus ada. Visi, misi, tujuan, dan juga strategi. Oke, baik. Jadi untuk pertemuan kali ini sedikit saja materi yang bisa saya berikan. Tetapi semoga saja materi-materi yang tadi saya sampaikan bisa ditangkap dan dicerna dengan baik oleh kalian. Dan semoga bermanfaat untuk kalian. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang materi berikutnya. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran saya dengan baik. Semoga selalu penuh keberkahan dan kemanfaatan dalam beribadah dan juga belajar. Sampai di sini dulu. Sampai ketemu di minggu berikutnya dengan saya Muhammad Nasrullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.